Oke, kita lanjut bagian part 2 dari film Kenshin The Final, yang dimana part 1, Kenshin dihantui dengan masa lalunya yaitu adik ipar dari istrinya datang untuk membalas dendam. Di tempat Enishi Yukishiro, Enishi sedang sedih mengingat kakak iparnya mati di tangan Batosai. Kenshin tidak sadar bahwa Enishi sedang berada di dekat kejadian saat Tomoe ditebas olehnya. Disinilah benih dendam terpendam di hati Enishi dan ingin sekali melihat Kenshin menderita. Di dojo, Kaoru sedang termenung memikirkan cerita Kenshin. Kemudian Megumi datang menanyakan keadaan Kaoru. Kaoru sangat kasihan dengan nasib Tomoe. Dia pun mengerti apa yang dipikirkan Tomoe saat itu. Tomoe sangat tulus mencintai Kenshin dan membenci dirinya sendiri karena jatuh cinta dengan pria yang membunuh kekasihnya. Jadi dia dengan sengaja agar Kenshin mau nebasnya. Kaoru yakin bahwa Kenshin tidak bisa melupakan Tomoe karena dia sangat tulus dan cinta terhadap Tomoe. Tomoe yang mati di tangannya Kenshin pasti tidak akan pernah lupa kedamaian tersebut. Megumi pun berkata, kamu dan Kenshin masih hidup, jadi kalian bisa melupakannya bersama. Tomoe sudah meninggal, tak akan bisa hidup lagi. Megumi memberikan payung dan menyuruh Kaoru untuk menjemput Kenshin pulang. Kenshinのことだから。Kaoru dong. Di kediaman Enishi, Cho sedang berada di dalam ruangan milik Enishi dan bertemu dengannya. Cho pun melapor kepada Enishi dia telah mengirim polisi ke tempat jebakan yang dimiliki oleh Wu, seorang dari Tiongkok. Cho pun meminta bayaran kepada Enishi sebuah pedang yang dari Tiongkok. Enishi pun menasihati Cho, pedang itu dapat menyakitimu karena keseimbangannya berbeda dengan pedang Jepang. Cho pun marah dan mengambil sebuah pedang baru dan melemparkan pedang itu kepada Enishi dan ingin mengetes apa betul omongan Enishi akurat. Semua murid berkumpul di dojo Kamiya, memberi hormat kepada instruktur Kaoru setelah selesai berlatih. Tak lama kemudian Masio dan Kapten Aoshi mengunjungi dojo. Masio memberitahu Kaoru bahwa ayah dari biarawan kuil Sui Koji mengenal Kenshin. Biarawan berkata sangat menyayangkan Batosai bertarung dengan Oniwa Bansu. Setelah mendengar Misao, Kenshin hidup tenang di Tokyo. Biarawan tersebut menitip pesan kepada Misao untuk Kenshin dan menyerahkan buku harian dari istrinya Tomoe, berbicara kepada ayahnya tentang pembunuh. Biarawan tersebut menceritakan tentang Kenshin. Apakah seorang pembunuh harus menjalani hidupnya, ataukah dia masih boleh hidup? Masio memberikan buku harian kepada Kaoru. Kaoru pun bertanya, apakah kamu sudah membacanya? Misao tidak berani membacanya, jawab Misao. Di aula tempat berlatih kendo, Oishi memikirkan sesuatu bahwa nanti malam akan ada pertempuran darah di Tokyo. Aoshi mendapatkan kabar dari Oniwa Bansu. Aoshi pun bergegas keluar dojo dan menuju lokasi target yang akan diserang oleh sekelompok pembelot. Oniwa Bansuの情報網に気になる情報が引っかかる。Di distrik gudang Yokohama, Goro yang diberikan peta oleh Cho sedang memimpin pasukan untuk menangkap semua anggota yang menyelundupkan senjata api di gudang tersebut. Namun gudang itu kosong. Goro sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan dan pertempuran pun terjadi di gudang itu. Ketika malam, di kota itu terjadi sebuah hujan surat dan di dojo pun terjadi hal serupa, yang dimana Kenshin itu berada di situ.
Dia mengambil sepucuk surat yang tertuliskan penghakiman manusia dan menatap ke arah langit dan melihat balon udara yang menyabarkan surat itu. Sekelompok orang yang membenci Kenshin mulai menyerang kota dan menembakkan meriam dan menghancurkan beberapa rumah. Kenshin pun berlari dan menghampiri lokasi musuh yang menyerang. Enishi yang berada di balon udara melihat dengan dingin kota yang dia hancurkan. Kenshin akhirnya berada di lokasi Kuji Ranami yang menggunakan senjata berat dan berduel dengannya. Kapten terakhir Oniwa Bansu Oishi bertemu dengan anggota Enishi yang bernama Mumyoi dan berduel dengannya. Di lain sisi, Enishi pun sampai di dojo milik Kaoru dan berduel dengan Sano. Di tempat Kapten Oishi bertarung, Misao datang dan membantu Oishi. Mumyoi berkata yang diinginkan hanyalah Batosai, bukan dirinya. Lalu Mumyoi pun pergi. Oishi melihat korban di luar dan berusaha menyelamatkannya. Oishi pun terkena ledakan dan terluka. Melihat kejadian itu, Misao berlari dan menyelamatkan Oishi di dalam runtuhan rumah yang hancur. Batosai yang berduel dengan Kuji Narami akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah kalah, dia ingin mati terhormat di tangan Batosai. Kenshin menolaknya karena dia telah berjanji tidak akan membunuh lagi dan pergi. Kenshin berlari secepat mungkin ke arah dojo untuk melihat keadaan Kaoru. Sesampainya di dojo, Kenshin melihat semua murid Sano, Yuhiko tergeletak tak berdaya, dan Kaoru pun disandra oleh Enishi. Kenshin pun keluar mencari petunjuk di mana Kaoru disandra dan menemukan sepucuk surat di mulut Cho yang menjadi mata-mata polisi. Pagi hari, Goro dan para anggota yang tersisa berhasil membebaskan diri dari jebakan, dan sampai di kota, Goro kaget melihat kotanya hancur. Tempat tinggal Enishi di kamar tidur Kaoru pun terbangun dan bingung di mana dia berada. Kaoru pun melarikan diri dari tempat tersebut dan tersesat di tebing yang tinggi. Enishi pun menemukan Kaoru dan mencekiknya. Enishi tidak bisa membunuh Kaoru dan teringat tentang Tomoe. Di dojo, Yohiko sedang mengurus luka Sano. Di aula tempat Kenshin berlatih, mengingat nasihat-nasihat yang diberikan saat Kenshin mengembara, dan bertemu dengan semua orang yang memberinya nasihat dan menetapkan hatinya, lalu pergi ke tempat Enishi. Di pagi hari di tempat Enishi, tinggal tersisa dua anggota lagi, yaitu Mumyoi dan yang membantai dojo Maekawa. Mereka pun berpisah dan bersiap menghadapi Batosai. Tak lama Heising Mulyoner dari Tiongkok datang menemui Enishi. Enishi pun menyerahkan organisasinya kepada Heising. Dia menolak karena polisi sudah tahu tempat persembunyian mereka. Heising lalu meragukan Enishi. Enishi pun marah dan mengancam Heising. Lalu Heising pun pergi. Karena Heising ragu dengan Enishi dan dia akan merencanakan sebuah pembunuhan Batosai dan Enishi, dan tak lama ada seseorang misterius yang berterima kasih kepada Heising yang sudah membantunya di Kyoto dan menawarkan apakah dia butuh bantuan. Pada malam hari, Kenshin telah sampai pada tempat tujuan. Kenshin pun masuk ke dalam bangunan yang besar dan dikepung oleh para anggota Enishi. Mau tak mau, Kenshin pun harus bertarung. Tak lama kemudian datanglah bala bantuan dari Misao dan anggotanya Aniwa Bansu, dan juga anggota kepolisian yang dipimpin oleh Goro dan Sano. Kenshin pun berlari menuju ke tempat Enishi dan sampai di tempat tujuan.
Di dalam ruangan, Kenshin dikepung oleh anak buah Heising dan dihujani tembakan. Dan anggota terbaik dari Juppon Gatana, Sujiro Seta muncul untuk berhadapan dengan Kenshin. Sujiro Seta yang menawarkan bantuan kepada Heising tidak mau mengikuti perintah dari Heising karena dia sudah menjadi pengembara seperti Kenshin setelah kalah darinya. Sujiro pun bekerja sama dengan Kenshin menghadapi anggota Heising. Katanaを抜くのは久しぶりだけど。どういうことだ。僕もル。やれー。二人とも殺す。Akhirnya, Kenshin bertemu dengan Enishi. Kenshin memberitahu kepada Enishi bahwa dia boleh balas dendam kepadanya dan jangan melibatkan orang lain. Enishi marah dan tiada mau tahu. Semua yang berhubungan dengan Kenshin bersalah karena membunuh Tomoe. Kenshin pun bertarung dengan Enishi dan pedang Enishi pun patah. Lalu dia mengambil pedang baru dan mulai sekali lagi bertarung. Di suatu ketika, Kenshin pun menang dengan menebas Enishi. Enishi pun mengambil pisau dan berlari ke arah Kenshin dan menusuknya. Yang tak disangka, Kenshin tidak menghindar dan membiarkan Enishi menusuk Kenshin, dan dia meminta maaf kepada Enishi. Heising yang datang akan menembak Kenshin. Kaoru yang melihat itu berlari dan menghalangi Heising, dan terdorong jatuh saat Heising ingin menembak Kaoru. Enishi melindungi Kaoru, dan dia pun tertembak. Enishi yang marah lalu mencekik Heising dan memukulnya. Kenshin berusaha menghentikannya agar tidak terbunuh. Kenshin berusaha menghentikannya agar tidak membunuhnya dan berterima kasih atas melindungi Kaoru. Pagi hari setelah selesai bertarung, Enishi pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Enishi menerima surat serta buku dari Kaoru yang berisikan buku harian dari Tomoe. Enishi pun membaca buku harian Tomoe. Di buku itu, Tomoe membenci Kenshin dan juga memberi kebahagiaan baru bagi Tomoe. Tomoe yakin Kenshin akan menjaga dan melindungi nyawa yang lebih banyak daripada yang dia bunuh. Di hari itu, Tomoe tidak ingin Kenshin mati dan ingin menjaga Kenshin agar tetap hidup meski dia kehilangan nyawanya dan memeluk erat buku harian tersebut. Enishi pun sedih setelah membaca buku diary Tomoe. Di dojo, Yohiko sedang berlatih dan Sano sedang diobati oleh Megumi di pekarangan rumah. Kenshin dan Kaoru mengunjungi makam Tomoe dan berterima kasih kepadanya karena Enishi telah melindunginya. Namun setelah dipikir oleh Kaoru, Tomoe lah yang menjaganya. Kaoru pun bertanya kepada Kenshin apa yang dia katakan pada Tomoe. Kenshin menjawab terima kasih. Maaf dan selamat tinggal, lalu Kenshin mengulurkan tangannya kepada Kaoru dan Kaoru pun memegang tangan Kenshin. Video pun selesai.